them all. Beyond Capua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus Gods of the Arena episode kedua part 1. Di episode yang lalu diperlihatkan Batiatus yang tengah membeli seorang budak dari Tullius seharga 50 dinar, dan tak lain budak itu bernama Crixus. Batiatus terlihat tertarik kepada Crixus karena di sini dia tanpa sengaja melihat Crixus yang sedang berkelahi dengan budak yang lain. Dan melihat perkelahian itu, Batiatus pun menilai jika Crixus sepertinya berpotensi untuk dibina menjadi seorang gladiator hebat. Terlihat juga Gannicus yang tengah menunjukkan kepiawaiannya yang luar biasa dalam bertarung dengan mata tertutup di hadapan Batiatus sang majikan dan juga Vettius yang tak lain adalah seseorang yang juga memiliki beberapa gladiator hebat, yang dimana di sini Gannicus tengah dipertarungkan dengan salah satu gladiator miliknya. Dan di sini akhirnya Gannicus pun tetap menyandang sebagai gelar gladiator tak terkalahkan meskipun harus bertarung dengan mata yang tertutup. Dan selanjutnya diperlihatkan pertemuan antara Tullius dan Batiatus, yang dimana diceritakan akan maksud Tullius yang hendak membeli gladiator milik Batiatus, yaitu Gannicus seharga 200 dinar. Namun di sini tentunya Batiatus menolak penawaran dari Tullius itu karena Batiatus beralasan jika dia tidak mempunyai lagi gladiator yang kehebatannya sepadan atau setara dengan Gannicus. Lantas karena Tullius merasa kecewa dan sakit hati, akhirnya di sini Tullius pun menghajar Batiatus habis-habisan. Dan ternyata di situ juga ada Vettius yang lalu dia pun terlihat ikut menghajar Batiatus. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Di episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Batiatus yang tengah berjalan sempoyongan dengan tubuh yang terluka parah dan dengan berlumuran darah setelah dipukuli oleh Tullius dan Vettius karena dia menolak tawaran dari Tullius yang ingin membeli Gannicus darinya seharga 200 dinar. Dengan kondisi seperti itu, terlihat tak ada satu orang pun yang menolongnya dan mereka justru terlihat ketakutan melihat kondisi Batiatus yang seperti itu. Dan entah siapa yang menolongnya, tiba-tiba terlihat Batiatus yang tengah tersadar dan bangkit dari tempat tidurnya. Setelah 1 minggu dia tak sadarkan diri akibat luka-lukanya itu. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Lucretia sang istri bersama Gaia sahabatnya, yang lantas mereka pun menghampiri Batiatus. Dan lantas Lucretia pun menyuruh pelayannya untuk segera menyiapkan makanan dan anggur untuk sang suami. Dan lalu Gaia pun terlihat meninggalkan mereka berdua. Di sini terlihat Lucretia yang sangat senang atas kesembuhan sang suami, dan lantas mereka berdua pun terlihat berbincang-bincang sembari melepas rindu dan segala kesedihan mereka. Towards what end? Quintus beholds his strings. Tullius. Setelah itu diperlihatkan Tullius yang tengah berjalan sembari berbincang-bincang dengan Vettius. Di sini Tullius menyuruh Vettius untuk menyambut kedatangan Varus yang notabene adalah orang yang terkenal dan sangat kaya raya di kota. Tullius mengatakan jika di waktu yang bersamaan dia ada kepentingan dengan sang magistrat, maka dari itu dia menyuruh Vettius untuk menggantikannya untuk menyambut kedatangan Varus. Lantas dengan senang hati Vettius pun menyanggupi atas amanat dari Tullius. Dan di sini Tullius juga menjelaskan kepada Vettius jika kedatangan Varus kemari yang tak lain adalah untuk memilih gladiator terbaik yang hendak diikut sertakan dalam pertandingan finalia nanti. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka berdua melihat Solonius yang notabene adalah sahabat dari Batiatus. Di sini Solonius terlihat sedang memilih-milih minuman anggur terbaik yang rencananya akan diberikannya kepada Batiatus sahabatnya, yang dimana kini dia telah sembuh dari luka yang dialaminya. Dan lantas dengan mempunyai maksud lain, Tullius pun terlihat menghampiri Solonius, dan Vettius pun beranjak pergi meninggalkan mereka.
Lantas terlihat Tullius yang membayar minuman anggur yang hendak dibeli oleh Solonius itu. Rupanya di sini Tullius menawarkan kepada Solonius untuk membujuk Batiatus sahabatnya agar supaya dia mau menjual Gannicus padanya. Dan jika dia berhasil membujuk sahabatnya itu, maka Tullius pun menjanjikan sesuatu imbalan atau hadiah kepada Solonius. Akan tetapi jika dia menolaknya, maka Tullius pun mengancam tidak akan mengikut sertakan Batiatus dalam pertandingan finalia nanti. Allow me. Come, I would discuss message to be delivered without... Selanjutnya diperlihatkan para gladiator milik Batiatus yang sedang berlatih dengan didampingi oleh Doktore. Dan di waktu yang bersamaan terlihat juga Gaia yang tengah mengamati Crixus yang dimana dia tengah berlatih pedang bersama Oenomaus. Apologies, I do not know. Or does it land only upon the men? Sign of tragic inexperience and be your youth. The world has to offer. Melita calls Only know her husband's cock. Terlihat Oenomaus yang tak henti-hentinya melatih Crixus dengan keras. Thought. Words find way through thick skull. Who's stabbing before the grass? It is the hunter. Dagon expresses his joy at finding you dead among us. We fear you were fated for the mines. Sehingga Doktore pun lantas menyuruh Crixus untuk bergabung bersama dengan rekrutan baru. Karena di sini Doktore menilai Crixus mempunyai potensi untuk menjadi seorang gladiator hebat. Dan Oenomaus pun mengatakan hal yang sama kepada Doktore. Finish sipping drink? Shotgun. Dan berikutnya diperlihatkan Batiatus yang dimana dia tengah mengulas kenangan tentang beberapa gladiator hebat milik sang ayah. Dola. Dan di waktu yang bersamaan terlihat Solonius yang datang untuk menjenguknya dengan membawa sebotol minuman anggur dari Tullius. Dan lantas Solonius memberikan minuman anggur itu kepada Batiatus sembari menyampaikan pesan dari Tullius untuk Batiatus jika dia ingin melipat gandakan harga tawaran untuk membeli Gannicus darinya yang semula sudah ditawarkan Tullius pada Batiatus dengan harga 200 dinar. Mendengar hal itu dan juga setelah Batiatus mengetahui jika minuman anggur itu adalah pemberian dari Tullius, sontak membuat Batiatus pun terlihat sangat marah hingga dia pun memecahkan minuman anggur itu di depan Solonius sahabatnya. Dan di saat yang bersamaan muncullah Lucretia sang istri yang lalu dia pun juga terlihat sangat tidak mendukung jika sang suami sampai melepaskan Gannicus ke tangan Tullius sekalipun dengan tawaran harga yang tinggi. Lantas di sini Batiatus sempat mencurigai Solonius jika dalam hal ini dia bersekongkol dengan Tullius. Akan tetapi Solonius mengelak akan tuduhan dari sahabatnya itu karena Solonius hanya ingin Batiatus tidak sampai didepak dari pertandingan finalia nanti karena berani menolak tawaran dari Tullius. Sebab Tullius termasuk orang yang bisa dibilang sangat berpengaruh di situ. Lalu Batiatus pun terlihat sangat kebingungan akan hal ini dan lantas dia pun mengatakan kepada Solonius jika ia akan mempertimbangkan lagi tentang masalah ini. I know that I stand with you. Whatever. Within a snail. Dan di waktu yang bersamaan Batiatus melihat salah satu gladiatornya yaitu Indus yang sedang berlatih pedang dengan Asur yang dimana dia terlihat tidak serius dalam berlatih. Tiba-tiba Batiatus menunjuk Indus sembari memerintahkan Doktore untuk mengirimnya ke penambangan. Dan lantas dua prajurit pun terlihat menyeret Indus dari tempat semula dia berlatih bersama rekan-rekan gladiatornya. We do not surrender in this. His decision is made. Dan lantas di sini Batiatus bersama Lucretia sang istri terlihat merencanakan sesuatu yang mungkin akan dilakukannya pada esok hari. No, I expected to bleed. Rest. Setelah itu diperlihatkan para gladiator dari Batiatus sedang beristirahat untuk mengisi perut mereka. Lantas terlihat Asur yang hampir saja berkelahi di situ bersama Barca.
Di sini rupanya Barca tengah membuat ulah dengan makanan dari Asur, Crixus, dan para kawanannya yang lain. Dan mereka pun akhirnya membuang makanan itu. Selanjutnya diperlihatkan Gannicus yang tengah minum anggur bersama Onomaus. Tak lama kemudian, terlihat Melita yang lantas menghampiri sang suami yang tengah minum bersama Gannicus. Mereka bertiga pun lantas terlihat berbincang-bincang layaknya seorang sahabat. Who was the better man as we sparred today? And now true decision. John. I would give your husband a glorious death. Dan ketika malam telah larut, Gannicus pun lantas beranjak untuk meninggalkan mereka berdua. It is you and my husband who are of a perfect distance. Melita? I do not hold you at it. Ben's brave Gannicus, when presented with circumstance, you... My way clear of it. Tiba-tiba terlihat Gannicus yang dikejutkan dengan kemunculan Crixus, yang lantas Gannicus pun hampir saja menghajarnya. Rupanya di sini Crixus hendak meminta nasihat dari Gannicus tentang bagaimana untuk bisa mendapatkan gelar sang juara di gelanggang pertandingan. Lalu Gannicus pun mengatakan pada Crixus, yaitu jika ingin menjadi juara, maka jangan pernah kalah dalam pertarungan, layaknya Gannicus yang terkenal sebagai gladiator atau petarung yang tak pernah terkalahkan oleh siapapun lawannya selama ini. Become champion. Another stunt in the market. Setelah itu diperlihatkan Batiatus yang memerintahkan Doktore untuk menyampaikan kepada Barca, Asur, dan juga Indus jika mereka diperintahkan oleh Batiatus untuk mengawalnya ke kota. Di sini semula terlihat Doktore yang sempat membangkang atas perintah Batiatus sang majikan itu dengan berbagai alasan darinya. Akan tetapi, setelah Batiatus terlihat sangat marah padanya, Doktore pun tak kuasa untuk menolak perintah dari sang majikan, yaitu Batiatus. But he is not without skill. Dominus. Dan tak lama berselang, terlihat Lucretia sang istri yang tengah menghampiri Batiatus. Di sini Batiatus menyuruh Lucretia untuk bersiap menuju ke kota bersamanya. Batiatus pun juga mengajak ikut serta Gaia yang notabene adalah sahabat dari Lucretia sang istri. The appointed hour is upon us. See this to its end. Lalu terlihat Batiatus yang tengah tiba di kota. Di sini terlihat Batiatus bersama ketiga gladiatornya, yaitu Barca, Asur, dan juga Indus. Mereka bertiga terlihat mendapatkan tugas masing-masing dari Batiatus sang majikan. Dan lalu diperlihatkan juga Lucretia sang istri yang dimana dia sedang berjalan bersama Gaia sahabatnya. Still fluttering heart. And a golden one at that. You said I... Di sini sekilas diperlihatkan seseorang dengan menaiki tandu tertutup dengan beberapa pengawalnya yang terlihat bak orang kaya. Selanjutnya di situ terlihat juga Vetius yang di waktu bersamaan dia sedang berjalan bersama dua orang pengawalnya. Dan lantas tiba-tiba salah satu gladiator dari Batiatus yaitu Indus yang dimana dia terlihat sedang menghampiri Vetius yang notabene adalah pesaing berat dari Batiatus, yang dimana dia juga seorang lanista yang mempunyai banyak gladiator seperti Batiatus. Dan dia jugalah yang waktu itu pernah menghajar Batiatus yang dilakukannya bersama Tullius. Lantas sesuatu apakah yang telah direncanakan dan hendak dilakukan oleh Batiatus di sini bersama Lucretia sang istri, Gaia, dan juga ketiga gladiatornya itu? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Varys is honored guest. We passed through here. Apologies for the... It is not.